Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fajiatul Huda dari kelompok 2, kelas FM 21B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata nama senyawa kimia dengan dosen pengampu APT Himyatul Hidayah M Farm. Adapun nama anggota kelompok saya, Dida Fadona Azahra, Iin Kurniawati, dan saya sendiri. Baik, langsung kita mulai saja. Tata nama senyawa kimia adalah serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis. Tata nama senyawa kimia disusun berdasarkan aturan IUPAC yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu senyawa organik dan anorganik. 1. Tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur yang berasal dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam, atau dari dua unsur non-logam. Biasanya unsur logam dalam senyawa biner adalah kation atau ion positif, sedangkan unsur non-logam adalah anion atau ion negatif. Berikut ini adalah urutan penamaan senyawa biner. A. Tata nama senyawa biner logam dengan non-logam. 1. Logam yang memiliki bilangan oksidasi alkali, alkali tanah, dan aluminium. Penamaan dilakukan dengan menyebutkan nama logam di depan, kemudian nama non-logam diikuti akhiran ida. Contoh NaBr natrium bromida, CaS kalsium sulfida, Na2O natrium oksida. 2. Logam yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Penulisan nama logam di bagian depan disertai dengan penulisan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam kurung dan nama non-logam di belakang diakhiri dengan akhiran ida. Contoh CuCl tembaga 1 klorida, SNO timah 2 oksida. Cara lain untuk menulis persamaan unsur logam yang memiliki lebih dari satu jenis oksidasi sebagai berikut. A. Unsur logam dengan bilangan oksidasi kecil ditulis dengan akhiran 0. B. Unsur logam dengan bilangan oksidasi besar ditulis dengan akhiran I. Contoh CuCl, kuproklorida, bilangan oksidasi Cu sama dengan positif 1 lebih kecil. CuCl2, kupriklorida, bilangan oksidasi Cu sama dengan positif 2 lebih besar. B. Tata nama senyawa biner non-logam dengan non-logam. A. Atom-atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom-atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan urutan sebagai berikut. B. Si, Sb, As, P, Nh, Te, Se, Si, Br, Cl, OF. Contoh amonia, NH3 bukan H3N. B. Senyawa dua jenis unsur bukan logam diberi nama kedua unsur yang bersangkutan, diberi akhiran ida. Atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan dan atom yang bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan akhiran ida. Contoh H2S hidrogen sulfida, HBr hidrogen bromida. 2. Tata nama senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang berasal dari ion poliatomik, sedangkan ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat bersama dan membentuk ion, baik positif atau kation maupun negatif atau anion. Tata nama senyawa poliatomik sesuai cara berikut ini. A. Untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika oksigen lebih banyak namanya diberi akhiran at, jika oksigen lebih sedikit namanya diberi akhiran it. Contoh A. SO42 dibaca sulfat, B. SO32 dibaca sulfit. B. Untuk anion yang mengandung oksigen sampai dengan 4 namanya mengacu pada ion yang mengandung oksigen paling sedikit dengan diberi awalan hypo dan akhiran it. Sedangkan jika mengandung oksigen lebih banyak namanya diberi akhiran it. Contoh ClO hip klorid, ClO2 klorid. C. Penamaan senyawa poliatom diawali dengan menyebutkan nama kation, kemudian anionnya. Jika kation adalah logam dengan biloks lebih satu jenis, maka seperti yang telah dijelaskan pada aturan sebelumnya, setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksidasi logam. Contoh, Na2SO3 dibaca natrium sulfit, Na2SO4 dibaca natrium sulfat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Iin.
Yang ketiga ada tata nama senyawa asam. Senyawa asam adalah zat molekul yang dapat menghasilkan satu atau lebih ion hidrogen atau H+, dan satu anion untuk setiap molekul asam ketika asam ditambahkan ke pelarut atau air. Contohnya adalah asam sulfat, H2SO4. Molekul asam sulfat menghasilkan 2 ion hidrogen dan 1 ion sulfat dalam larutan berair. Asam dengan atom oksigen yang lebih banyak diberi akhiran -at, sedangkan yang lebih sedikit diberi akhiran -it. Misalnya, H2SO4 dinamakan dengan asam sulfat, H2SO3 dinamakan dengan asam sulfit. Senyawa asam oksi atau asam poliatom. Yang pertama, unsur non-logam hanya membentuk satu senyawa berakhiran -at. Contoh, H2CO3 sama dengan asam karbonat. Yang kedua, non-logam yang membentuk dua jenis asam dengan oksigen sedikit berakhiran -it, oksigen banyak berakhiran -at. Contoh, H2SO3 sama dengan asam sulfit, HNO2 sama dengan asam nitrit, H2SO4 sama dengan asam sulfat. 3. Senyawa asam oksihalogen, penamaan pada bilangan oksidasi atau jumlah oksigennya. Contoh, HClO sama dengan asam hipoklorit, HClO3 sama dengan asam klorat, HClO2 sama dengan asam klorit, HClO4 sama dengan asam perklorat. Senyawa non-oksi, penamaan pada unsur non-logam diberi akhiran ida. Contoh, HCl sama dengan asam klorida, HF sama dengan asam fluorida. 4. Tata nama senyawa basa. Pada dasarnya, penamaan basa tidak berbeda dengan senyawa biner pada umumnya, yaitu nama kation diikuti nama hidroksida. Misalnya, KOH disebut kalium hidroksida, MgOH2 disebut magnesium hidroksida, AlOH3 aluminium hidroksida, dan seterusnya. Basa adalah senyawa yang dalam larutannya mengandung ion hidroksida atau OH. Tata nama senyawa basa yang berasal dari unsur logam dan diikuti hidroksida adalah: yang pertama, logam dengan biloks tunggal. Nama logam plus hidroksida. Contoh, NaOH atau natrium hidroksida. Yang kedua, logam dengan biloks lebih dari satu jenis. Nama logam atau biloks plus hidroksida. Contoh, CuOH atau tembaga 1 hidroksida, CuOH2 tembaga 2 hidroksida. Selanjutnya, tata nama senyawa organik. Yang pertama ada alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa alkana, alkena, dan alkuna dibedakan berdasarkan jenis ikatan rangkap pada unsur karbon 1 dengan lainnya. Ikatan rantai tunggal disebut alkana, sedangkan rantai ganda dan rangkap 3 disebut golongan alkena dan alkuna. Untuk tata nama senyawa alkana dilakukan dengan cara melihat rantai utama dan memberi nomor pada setiap atom C. Pemberian nomornya sendiri berdasarkan gugus fungsi, letak ikatan rangkap, dan letak rantai cabang terdekat. Sedangkan untuk rantai cabang akhiran ana diganti dengan il. Misalnya untuk rantai CH3 maka ditulis metil. Penambahan awalan di dan tri diberikan jika rantai cabang berjumlah 2 dan 3 secara berturut-turut dan sama susunan atomnya. Untuk senyawa alkena, akhiran ana hanya perlu diganti dengan ena. Begitu juga dengan senyawa alkuna. 2. Senyawa alkohol dan eter. A. Tata nama alkohol. Alkohol adalah senyawa dengan rumus umum CnH2n+2O. Alkohol mengandung gugus fungsi OH. Struktur alkohol sering dinyatakan sebagai ROH dengan R adalah rantai karbon alkil. Nama alkohol diambil dari nama rantai induknya, yaitu alkana tetapi dengan akhiran ol. Sama halnya pada penamaan cabang alkana, maka apabila dalam suatu rantai terdiri lebih dari satu gugus hidroksil, digunakan penandaan di, tri, tepat sebelum kata ol. Sebagai contoh, diol, triol, dan sebagainya. Berikut contoh penamaan senyawa alkohol. Rantai induk atau rantai utama 2-butanol atau posisi OH di C nomor 2. Gugus alkil 3-metil-22. Nama senyawa 3-metil-2-butanol. B. Tata nama eter. Eter adalah senyawa karbon turunan alkana yang memiliki gugus fungsi
OR atau alkoksi. Eter dikenal dengan alkoksi alkana. Pemberian nama eter sama seperti tata nama alkana, tetapi memiliki gugus alkoksi yang serupa dengan penamaan cabang pada alkana. Contoh, nama senyawa metil propanoat, alkilnya adalah metil dan karboksilatnya merupakan propanoat, sehingga namanya adalah metil propanoat. Tata nama eter. Penamaan senyawa eter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penamaan dengan alkil eter atau trivial atau nama umum, dan alkoksi alkana atau IUPAC. Tata nama trivial. Pada tata nama eter secara trivial, nama kedua gugus alkil disebut lebih dulu, kemudian diikuti kata eter. Bila gugus alkilnya berbeda, maka nama alkil diurutkan berdasarkan abjad. Tapi bila dua gugus alkilnya sama, maka diberi awalan di sebagai contoh. Perhatikan struktur berikut. CH3O CH3 dimetil eter atau R sama dengan R. CH3O CH32 CH3 etil metil eter C2H5O C3H7 etil propil eter. Tata nama IUPAC. Pada tata nama IUPAC, bila gugus alkilnya mempunyai jumlah rantai C yang tidak sama, maka alkilnya yang bertindak sebagai alkoksi atau RO adalah alkil dengan jumlah C yang lebih kecil. Kemudian diikuti nama rantai alkananya, R. Tiga, senyawa aldehida dan keton. A. Tata nama aldehida. Senyawa aldehida merupakan kependekan dari alkohol dehidrogenasi. Artinya sendiri adalah alkohol yang terdehidrogenasi. Sementara itu, aldehida merupakan senyawa organik yang sekurang-kurangnya memiliki satu atom hidrogen yang terikat pada karbonilnya. Untuk tata senyawa aldehida diturunkan dari nama alkana induknya dengan mengubah akhiran A menjadi al atau alkana. Contoh, senyawa HCHO ditulis metanal atau formaldehida. B. Tata nama keton. Suatu keton mempunyai dua gugus alkil yang terikat pada karbonil. Pada penamaan senyawa keton sama dengan senyawa aldehida. Perbedaan hanya terjadi pada pengubahan akhiran al menjadi on atau alkanon. 4. Senyawa asam karboksilat dan ester. A. Tata nama asam karboksilat. Ada dua tata nama asam karboksilat, yaitu tata nama IUPAC dan tata nama umum atau trivial. Tata nama IUPAC, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH dan diberi nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A
dengan akhiran oat dan ditambah awalan asam. Apabila rantai utama mengikat gugus alkil sebagai cabang, penomorannya dimulai dari gugus COOH. Tata nama trivial. Terdapat nama umum yang lebih dikenal karena nama tersebut sudah digunakan sebelum adanya IUPAC. B. Tata nama senyawa ester. Diketahui senyawa ester merupakan turunan dari senyawa asam karboksilat. Gugus OH dari asam karboksilat digantikan dengan OR. Untuk penamaannya, gugus alkil yang dimiliki terlebih dahulu disebutkan, kemudian diikuti dengan nama karboksilatnya. Contoh, nama senyawa metil propanoat, alkilnya adalah metil dan karboksilatnya merupakan propanoat, sehingga namanya adalah metil propanoat. Terima kasih.